Aplikasinya ngasih jackpot cuma-cuma nih cuy. Buruan kalian gaskan, mumpung limitnya banyak banget dan tentunya duitnya nggak habis-habis. Bisa digaskan untuk pengajuan baru dan juga pengajuan lama. Yang penting datanya bukan data fake dan juga yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol. Anti gagal, anti di prank dan juga anti digantung. Untuk di aplikasi ini pencairannya gede banget dan bisa tembus dengan 25 jutaan rupiah. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 9 juta rupiah ya. Nah, di sini 9 juta dibayarkan dengan tenor 3 bulan ya. Nah, di bulan pertama yang harus gue bayarkan itu akan jatuh tempo pada tanggal 19 bulan 4 2022 itu sebesar 2.997.000 rupiah ya. Nah, di sini selanjutnya ada untuk di bulan kedua yaitu 3.663.000 rupiah. Nah, ini memang ada biaya administrasi, makanya di bulan kedua itu agak sedikit tinggi untuk pembayarannya. Selanjutnya di bulan ketiga itu menurun lagi ya. Dan di sini yang harus gua bayarkan di bulan terakhir yaitu 2.797.200 rupiah ya. Dan untuk jatuh temponya pada tanggal 9 bulan 5 2022. Nah, untuk di aplikasi ini kalau misalkan kalian sudah pernah meminjam terus ingin meminjam lagi ataupun perawatan, itu kesempatan kalian untuk di ACC dengan peminjaman 5 jutaan ke atas, 9, 10, 11, 12 dan ke atas lagi itu besar banget. Karena di aplikasi ini kalau kalian sudah pernah meminjam dan juga membayarkan secara lancar, nggak macet, itu prioritas banget sih untuk dapat peminjaman yang tinggi dan juga tenor yang lama. Nah, nanti tenornya tinggal kalian sesuaikan aja tuh, mau pilih tenor yang 5 bulan, 3 bulan ataupun mungkin setahun, bisa 8 bulan dan lain-lain. Jadi nggak mesti ya cuy, kalau misalkan kalian sudah dapat limit yang gede, tinggal kalian pilih aja. Nah, di sini gua pilih tenor 3 bulan karena ya memang gua hanya mengincar untuk 3 bulan doang sih ya cuy. Dan untuk di aplikasinya
nggak bakalan di prank kok ya. Kalau misalkan udah di ACC itu pasti 100% bisa cair ya cuy. Mau peminjaman kalian gede ataupun mau peminjaman kecil nggak bakalan di prank ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu EasyCash ya. Dan untuk aplikasi ini mungkin kalian untuk yang masih pemula belum pada tahu ataupun belum pernah dengar aplikasinya. Nah sedikit info, untuk aplikasi ini itu nggak ada aplikasi seatap ataupun rawatan ya, setahu gua ya. Dan kalau kalian sudah pernah cair di beberapa aplikasi pinjol legal OJK dengan pembayaran yang lancar dan lain-lain, ntar nanti kalau misalkan ditanya oleh tim auditnya, bilangin aja ya cuy, yang penting kalau ditanya. Nah itu bisa menjadi prioritas juga kalian ya, selama kalian nggak macet ya. Kalau macet ya bakalan agak sulit sih ya cuy. Namun saran gua ya, kalau misalkan kalian nanti ditelepon tim auditnya ya jawab saja sesuai dengan jawaban kalian ya. Ntar deh gua akan bagikan tips untuk di aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya aja. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu EasyCash ya. Dan di sini gua harus update terlebih dahulu karena yang pada saat gua mengajukan itu versi yang lama ya. Dan di sini kita tekan update aja dulu. Untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK, namun untuk lebih memastikan sembari kita menunggu aplikasi ini terupdate, kita langsung masuk aja dulu ke website dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini dia teman-teman, nama daftar perusahaan fintech lending berizin per 2 Maret 2022. Dan sini kita tinggal tekan aja nama aplikasinya kalau kalian mau cari EasyCash ya. Nah ini kita tulis apakah ada, dan di sini tidak ada hasil, mungkin salah penulisan ya. Coba kita ulangi sekali lagi, EasyCash, dan di sini ada ya, berarti tinggal kita cari yang berwarna kuning. Dan ini kalau kalian bisa lihat, aplikasi EasyCash ada di posisi ke-36. Nah, untuk posisi ini nomor 36 itu bukan berarti ini adalah urutan aplikasi terbaik ya, enggak cuy. Nah, ini hanya urutan biasa aja ya. Dan di sini dia dideveloperi oleh PT Indonesia Fintopia Teknologi. Dan untuk aplikasinya hanya tersedia di Android. Jadi sayang banget buat yang pengguna iOS ataupun pengguna iPhone itu belum bisa mengajukan ya cuy. Kecuali kalian menggunakan handphone Android ya, entah itu kalian pinjam ataupun handphone kalian sendiri. Soalnya kalau kalian download di App Store itu nggak ada ya. Nah jadi nggak semua aplikasi pinjol legal OJK yang sudah besar itu ada di App Store ya cuy. Nah ini kalian bisa lihat hanya dikit banget kan yang ada di App Store ya. Nah ini tinggal kalian lihat aja tuh cuy. Nah oke, berarti fix untuk aplikasinya sudah legal OJK, jadi nggak usah ragu lagi ya cuy. Dan ya pastinya aman banget lah ya untuk meminjam di aplikasi ini. Kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Nah oke, ini dia teman-teman, untuk aplikasinya di developerinya sama ya dengan yang tadi, PT Indonesia Fintopia Teknologi. Dan untuk aplikasinya sudah legal OJK ya, kita sudah cek tadi. Dan untuk kalian yang pengen download bisa melalui Google Play Store aja, jadi jangan melalui link ya cuy, tinggal kalian download aja melalui Google Play Store dan langsung kalian download. Buat yang sudah pernah download juga, kalau sebelum ingin mengajukan ya update terlebih dahulu ya, biar nggak ada bug dari versi lamanya. Nah kemudian untuk di aplikasi ini dia diupdate itu terakhir 2 April 2022 ya. Nah ini sesuai. Kemudian untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 10 juta download dengan rating 4,4, ulasannya 905.000 ulasan ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk aplikasinya, brosurnya lumayan menarik ya. Ini peminjaman online limit hingga dengan 20 juta rupiah ya cuy. Selanjutnya prosesnya mudah, hanya 4 langkah dalam 5 menit ya. Nah ini bisa kalian lihat aja sendiri. Kemudian aman dan nyaman, privacy data pengguna aman dan terjaga. Selanjutnya mudah digunakan, registrasi hanya dengan 4 langkah sederhana doang. Kemudian di sini untuk rating dan ulasan, saran gua bisa kalian lihat aja dulu biar bisa kalian pahami ya cuy. Nah ini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam ya, bisa sebagai bahan acuan kalian juga.
Nah, di sini untuk tentang aplikasinya, dia memberikan produk peminjaman mulai dari 600.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Nah, ini gede banget tuh ya. Dengan durasi tenor terpendek 93 hari, terpanjang 180 hari. Namun disesuaikan dengan peminjaman kalian ya. Semakin tinggi peminjaman kalian, tenornya juga biasanya semakin lama ya. Kemudian untuk suku bunga maksimalnya APR-nya 24% per tahun, tidak ada biaya manajemen tambahan. Kemudian di sini cara mendaftarnya ini hanya isi formulir pinjaman dan persetujuan dan tinggal menunggu ACC-nya ya. Selanjutnya di sini aplikasinya tanpa jaminan, mudah digunakan, dan cara mengembalikan peminjamannya bebas ya, banyak banget di sini. Untuk peminjaman di sini dia nggak menjelaskan umur ya cuy. Harusnya sih ada ya, kemarin-kemarin ada kalau nggak salah. Nah, di sini kalian bisa lihat aja untuk lebih jelasnya, ini detailnya lengkap banget ya untuk updatean terbaru. Nah, ini ternyata ada untuk kalian yang ingin meminjam itu minimal berusia 18 tahun ke atas ya. Jadi 18 tahun sudah bisa. Oke, untuk izin aplikasinya di sini pastinya hanya kamera dan lokasi. Dia dirilis sejak 3 Agustus 2018, dan ya kita nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi EasyCash ya. Nah, ini tinggal kita menunggu. Gua penasaran dengan updatean terbaru dari aplikasinya. Oh ya, udah tampilannya agak beda sih ya cuy, walaupun nggak beda-beda banget. Dan di sini peminjaman maksimal gua yaitu 16 juta rupiah ya. Nah, jadi di sini bisa naik ya cuy. Untuk pengguna baru ataupun yang sudah pernah meminjam itu peminjaman maksimal awal 16 juta rupiah. Namun sebelum kalian meminjam, kalian harus dapatkan limit dulu ya. Di sini kalian bisa tekan cek limit aja. Oke, dan di sini ada 5 step ya. Yang pertama KTP, kemudian bank, kontak, pekerjaan, dan lainnya. Di sini kalau kita kembali tetap nggak bisa ya. Jadi ya nanti kalian bisa isikan aja seperti biasanya. Untuk pengisiannya sama dengan aplikasi peminjaman online pada umumnya ya. Nah, sedikit gua jabarin aja. Untuk KTP-nya di sini masukkan KTP kalian sendiri. Entah itu KTP kalian sudah pernah galbay di aplikasi pinjol lainnya, baik legal ataupun ilegal, selama belum kena BI checking kalian coba aja ngajuin, karena itu tetap bisa kok ya. Yang penting belum kena BI checking sama bukan galbay di aplikasi EasyCash ya. Nah, kemudian untuk banknya bebas mau menggunakan rekening bank apa, namun kata beberapa orang Bank BRI paling gacor banget untuk pencairannya ya, paling cepat lah ya. Namun untuk bank lain juga tetap bakalan dicairkan kok ya. Kemudian di sini untuk kontak darurat, dia meminta kontak darurat dan pastikan kontak daruratnya itu aktif, dan jangan sampai juga jaringannya nggak stabil. Banyak yang gagal dalam proses audit oleh timnya karena jaringannya nggak stabil ya cuy. Walaupun nomor handphone aktif, ketika ditelepon terus jaringan nggak stabil, itu biasanya nggak masuk ya untuk telepon dari mereka. Nah, itu biasanya mereka berpikir bahwa nomor handphone kita yang kita masukkan itu ataupun kondar atau juga bisa nopeng nggak aktif. Makanya mereka biasa auto di pengajuan kita ya. Kemudian di sini untuk pekerjaan ya. Nah, ini pekerjaan kalian bisa isikan aja di sini bidang pekerjaannya itu apa. Misalkan makanan ya, itu kalian sebagai apa di situ. Kepala toko juga bisa, koki ataupun pelayan. Kemudian di sini lama bekerja. Nah, untuk lama bekerja saran gua di sini kalian tinggikan aja ya. Nah, di sini kalian bisa tinggikan ya, misalkan 5 tahun. Selanjutnya di sini tanggal gajian. Nah, tanggal gajian ini kan bervariasi ya cuy. Ada yang di awal bulan, ada yang di akhir bulan ya. Oke, selanjutnya gaji per bulan. Nah, ini kalau misalkan kalian nggak memasukkan slip gaji, nah kalian tinggikan aja, misalkan 3.500.000 aja ya. Oke, selanjutnya di sini tujuan meminjam. Nah, untuk tujuan meminjam ini penting juga cuy. Banyak yang nggak paham sih dengan tujuan meminjam ini. Nah, untuk yang di aplikasi ini paling gampang itu kalau misalkan kalian mencari limit yang gede, pilih aja modal usaha ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian limit yang kalian ajukan itu kecil, di bawah 5 juta ke bawah, kalian bisa pilih untuk kebutuhan sehari-hari ataupun sebagai modal usaha pertanian ataupun sebagai biaya pendidikan ataupun pengobatan ya. Nah, sini kita pilih kebutuhan sehari aja. Kemudian status kredit ya. Nah, ini status kredit ini kalian
pilih aja tidak ada peminjaman ya. Nah, gua nggak tahu itu status kreditnya di aplikasi ini ataupun di luar ya. Namun kalaupun ada peminjaman di luar ya nggak masalah sih sebenarnya kalau menurut gua, karena ya nggak bakalan bisa di trace juga sih ya cuy, kecuali kalau di aplikasi ini langsung ya. Kemudian sini untuk kota tempat bekerja, di sini pilih aja, kemudian alamatnya ya, pilih alamatnya, isikan aja jalan misalkan Anggrek. Oke, selanjutnya informasi ini opsional ya, bisa kalian isikan. Selanjutnya di sini kalian tekan selanjutnya aja, dan ya di sini ada beberapa dokumen yang dimintai ya. Nah, di sini harap kirimin 2 saja dari dokumen-dokumen berikut. Nah, ini ada contohnya ya, cuy. Kita tekan dulu untuk contoh-contoh foto. Nah, ini ada contohnya nih. Ini yang harus kalian perhatikan ya. Untuk kartu pelajar seperti ini, faktur pembayaran ya. Teksnya harus terlihat jelas ya cuy. Kalau misalkan kalian meminta untuk peminjaman biaya pendidikan ya, biasanya ini yang dilengkapi. Kemudian foto warung kalau untuk modal usaha, selfie dengan warung. Nah, gampang banget kan cuy. Dan di sini nggak perlu nama warung kalian ya, hanya ini doang. Nah, kemudian foto pelanggan dengan farm ya ataupun kebun mereka. Nah, ini biasanya untuk modal perkebunan ataupun lain-lain ya. Nah, ini foto peternakan, kwitansi transaksi ya, ini bisa kalian masukkan semuanya. Ini banyak banget kok ya. Nah, ini tinggal kalian pilih aja, sesuaikan dengan yang ingin kalian masukkan ya. Kemudian di sini apalagi nih cuy, ya itu saja sih ya. Nah, ini kalian pilih lagi nih, tujuan peminjaman kalian itu apa, kalian pastikan ya. Kalau modal usaha itu saran gua masukkan foto warung ataupun selfie depan warung. Biaya pendidikan itu masukkan kayak tadi tagihan sekolah ataupun lain-lain. Dan modal usaha pertanian bisa masukkan tempat perkebunan kalian ataupun pertanian kalian dan lain-lain ya. Nah, di sini bisa kalian isikan semua dan minimal itu 2 saja ya. Dan jikalau sudah semua, kalian tinggal tekan kirimkan dan langsung tinggal menunggu peninjauan dari aplikasi ini ya. Nah, di sini gua kemarin belum lolos peninjauan ya, jadi harus gua ajukan lagi karena memang di sini data yang buat ngajuin kemarin, namun bukan di akun yang di video awal tadi ya. Itu nggak ada sama sekali ya. Dan untuk datanya juga masih fresh banget, makanya gampang di auto ya. Nah, oke, sedikit tips dari gue, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, pastikan data kalian itu sudah benar-benar sesuai ya, dan nggak ada bolong-bolong untuk pengisiannya, serta verifikasi wajah kalian. Nah, di verifikasi data KTP itu biasanya paling banyak di auto akibat foto KTP yang nggak jelas ya. Karena memang di aplikasi ini agak sedikit ketat, beda halnya dengan aplikasi pinjol lainnya. Dan untuk tips dan trik lainnya sih nggak ada ya cuy. Kalau untuk jam pengajuan bebas, serta untuk penggunaan dokumen mah ya kalian bisa lihat aja contohnya tadi, sesuaikan aja ya cuy. Saran gua isikan beberapa dokumen, jangan sampai nggak ada ataupun kosong sama sekali ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol EasyCash. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. See you next my video. Bang.